Shalom, senang dapat menjumpai saudara semua dalam renungan harian bulan keluarga GKI Harapan Indah. Sebuah refleksi singkat dari firman Tuhan yang memandu kehidupan keluarga kita. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita, mungkin kita mengalami kondisi berjumpa dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Orang-orang yang selalu berargumen dengan kita atau membuat kita tidak nyaman. Bahkan ada kebencian yang mendalam. Pertanyaannya, bagaimana kalau hal itu terjadi pada kita? Bagaimana hubungan kita dengan orang tersebut? Adakah rasa marah, rasa kesal terus terbawa sampai saat ini? Ada kisah seorang pemuda yang telah mengalami banyak kepahitan dalam hidup karena perlakuan orang tuanya yang tidak menghendaki kelahirannya. Pemuda ini tumbuh dalam kebencian pada orang tuanya. Namun, suatu hari pemuda ini bertobat dan mau hidup dalam Kristus. Sejak saat itu ia menyadari bahwa ia harus belajar mengasihi kedua orang tuanya. Tak mudah baginya untuk mengubah kebencian yang ada dalam dirinya menjadi kasih sejati. Namun kasih Kristus dalam dirinya terus menguatkan dia untuk belajar mengasihi. Tidak begitu lama orang tuanya juga menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Karena mereka mengalami sendiri betapa besar kasih putranya kepada mereka. Hanya kasih Kristus yang mampu mengubah kebencian menjadi kasih. Firman Tuhan mengajarkan kita, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Terang diidentikan dengan hal-hal yang baik, seperti mengasihi, mengampuni, sabar, dan sedangkan gelap diidentikan dengan hal-hal yang kurang baik, seperti membenci, marah, pendendam. Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Dia memiliki kuasa untuk mengusir kegelapan menjadi terang, merubah kebencian menjadi mengasihi. Tuhan sudah membuktikan betapa Tuhan dibenci, namun Tuhan mengasihi, bahkan menyerahkan nyawanya untuk orang-orang yang membencinya. Mengapa kita harus saling mengasihi saudara-saudara kita? Apakah tandanya seorang yang telah hidup dalam Kristus? Mengasihi saudara-saudara kita, kita mengikuti teladan dari Tuhan Yesus. Seorang yang hidup dalam Kristus berarti telah mengalami terlebih dahulu kasih Kristus yang mati di salib sebagai wujud kasih-Nya kepada manusia berdosa. Kasih yang telah dialaminya ini memampukan mengasihi orang-orang lain, pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat, teman kita. Mengasihi orang dekat dalam keluarga jauh lebih sulit dibandingkan mengasihi orang lain. Karena mereka dapat melihat bagaimana kualitas hidup kita sehari-hari. Namun terang Kristus memampukan kita untuk mengasihi dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Marilah kita saling mengasihi sebagaimana Allah mengasihi kita. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya menjadi berkat dan kekuatan kita semua. Selamat berbahagia bersama keluarga. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati.